Kula nuwun, Om Swastiastu. Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar istilah hukum adat? Mungkin sebagian dari kita mengira hukum adat adalah aturan kuno yang sudah tidak relevan lagi. Tapi tahukah kalian, hingga saat ini hukum adat masih hidup dan menjadi pedoman bagi jutaan masyarakat di Indonesia. Bahkan hukum adat dijamin oleh negara melalui pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum adat? Menurut Cornelis van Vollenhoven, seorang ahli hukum Belanda yang dijuluki sebagai Bapak Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang di satu sisi memiliki sanksi sehingga disebut sebagai hukum, dan di sisi lain tidak terkodifikasi sehingga disebut sebagai adat. Sedangkan Biterhar, murid van Vollenhoven, memberikan definisi yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Menurutnya, hukum adat adalah keseluruhan kebijakan yang berasal dari ketetapan para fungsionaris hukum, seperti kepala adat, tokoh agama, pejabat desa, yang mewakili wibawa dan pengaruh, serta dalam pelaksanaannya dipatuhi dengan sepenuh hati oleh masyarakat. Sementara itu, Prof. R. Supomo, ahli hukum adat pertama Indonesia, menyebutkan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup, tidak ditetapkan oleh pihak berwajib, tetapi ditaati oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan ini mempunyai kekuatan hukum. Dari ketiga definisi ini, kita bisa menarik satu benang merah. Hukum adat lahir dari kesepakatan bersama, bukan paksaan dari luar. Salah satu ciri paling khas dari hukum adat adalah sifatnya yang komunalistik atau kolektif. Artinya, hukum adat lebih menekankan pada kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Keputusan-keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh anggota masyarakat. Lalu, bagaimana sebuah aturan adat bisa lahir? Jawabannya adalah melalui musyawarah. Sifat dan corak hukum adat di berbagai daerah di Indonesia, misalnya pada masyarakat Dayak, dikenal dengan asas musyawarah dan mufakat, yaitu penyelesaian masalah dilakukan dengan cara damai dan berdasarkan kesepakatan bersama. Asas musyawarah mufakat ini menjadi dasar untuk berunding, urun rembuk, atau pembahasan bersama untuk mengambil keputusan yang disetujui bersama. Dalam praktiknya, aturan-aturan yang telah disepakati bersama ini dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Aturan tertulis biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk, seperti awik-awik di Bali atau angger-angger di Keraton Solo, yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam setiap keputusan adat. Peran penting di sini dimainkan oleh kepala adat atau fungsionaris hukum. Seperti yang dikatakan Terhar, mereka adalah pejabat yang berkuasa dalam kelompok sosial yang memiliki wibawa untuk menegakkan aturan yang telah disepakati bersama. Contoh yang pertama adalah kirim dauhan dan sambatan. Di Desa Bangle, Kecamatan Kanigoro, Blitar, masyarakat petani masih melestarikan tradisi kirim dauhan. Kirim dauhan adalah ritual doa bersama dan syukuran di saluran air atau yang biasa disebut sebagai dauhan sebelum masa tanam dimulai. Praktik ini bukan sekedar upacara, tetapi juga kesepakatan kolektif untuk menjaga kerukunan antar petani dan menghormati sumber daya air sebagai anugerah bersama. Selain itu, ada tradisi gotong royong sambatan, yaitu membersihkan saluran irigasi secara bersama-sama sebelum musim tanam atau saat jadwal gilir giring tiba. Tidak ada paksaan dari pemerintah, tetapi semua petani ikut karena kesadaran bahwa jika saluran tersumbat, semua akan rugi. Contoh yang kedua adalah aturan gilir giring atau pembagian air. Meskipun tidak tertulis, kelompok tani di Blitar memiliki kesepakatan adat yang sangat ketat mengenai jadwal gilir giring. Aturan ini mengatur jam atau hari kapan petak sawah mendapat giliran mengalirkan air dari saluran tersier.
Misalnya di daerah Ludagung atau Blingiraya, masyarakat bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta untuk mengatur irigasi teknis, tetapi aturan detail di tingkat sawah tetap dipegang oleh kesepakatan adat. Jika ada yang melanggar, misalnya memotong saluran milik orang lain secara sepihak, maka akan mendapat sanksi sosial, mulai dari teguran keras hingga pengucilan di lingkungan petani. Contoh yang terakhir adalah integrasi hukum adat dengan peraturan desa. Uniknya di Blitar, hukum adat yang hidup di masyarakat tidak berdiri sendiri. Pemerintah Kabupaten Blitar memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur pengelolaan irigasi berdasarkan hak asal-usul desa. Aturan adat tersebut kemudian dituangkan dalam produk hukum tertulis, misalnya peraturan desa tentang himpunan petani pemakai air yang menentukan jadwal tanam serentak dan denda bagi pelanggar. Yang kedua, peraturan Bupati Blitar yang mengatur kewenangan lokal berskala desa, termasuk perlindungan infrastruktur irigasi. Ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum negara bisa berjalan beriringan dan saling menguatkan. Hukum adat adalah cerminan kearifan lokal bangsa Indonesia yang telah teruji selama berabad-abad. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda ikut melestarikan dan menghormati hukum adat sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun. Om Santi 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 Om.